Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valadina Febri, mahasiswi LSPR Jakarta dengan jurusan Hubungan Internasional, bimbingan Sir Charles Bonar Sirait, mata kuliah Public Speaking and Presentation Skills. Saat ini saya ingin membahas topik pembangunan energi terbarukan di Indonesia. Indonesia sendiri adalah sebuah negara yang memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Sebagai negara dengan kondisi geografis yang beragam dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan energi. Ketimpangan akses listrik di Pulau Jawa dibandingkan di luar Pulau Jawa, di mana rasio elektrivitas di Jakarta itu sudah hampir 100% dibandingkan di luar Pulau Jawa, khususnya di Indonesia bagian timur, itu masih 70%. Dan ini artinya, dalam pemenuhan energi di Indonesia sendiri masih belum rata. Nah, posisi Indonesia dalam pembangunan energi terbarukan sendiri, menurut data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kapasitas pembangkit listrik terpasang dari sumber EBT yang meningkat 7,9% per tahunnya. Dan hingga saat ini, pembangkit listrik dari sumber EBT sendiri masih didominasi oleh PLTA atau tenaga air dan PLTP atau tenaga panas bumi. Untuk EBT lain seperti surya dan angin, pembangkit listrik yang dibangun itu masih terbatas, termasuk diantaranya PLTS atau tenaga surya, 5 MW di Kupang, NTT, dan PLTB, tenaga angin 70 MW di Sidrap, Sulawesi Selatan. Selain listrik, pengguna EBT lain di Indonesia sudah mencakup biodiesel di sektor transportasi. Nah, potensi energi terbarukan di Indonesia sendiri itu untuk ketenaga listrik sudah mencapai 443 gigawatt, meliputi panas bumi, air dan mikro mini hidro, bioenergi surya, angin dan gelombang laut. Potensi tenaga surya di Indonesia sendiri memiliki porsi yang besar, lebih dari 207 megawatt, yang disusul dengan air dan angin. Meski memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar dan beragam, pemanfaatannya pun juga masih minim. Pengembangan energi baru yang terbarukan di Indonesia itu masih tertinggal jika dibandingkan oleh negara-negara G20 yang tengah melakukan transisi menuju ekonomi rendah dalam upaya mencapai target Paris Agreement. Indonesia adalah salah satu dari 195 negara yang menandatangani kesepakatan Paris Agreement dan satu dari 164 negara yang ditambah Uni Eropa yang meratifikasinya. Dengan komitmen internasional itu, Indonesia memiliki target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29%. Dari kondisi bisnis as usual di tahun 2030 dengan usaha sendiri dan lebih jauh 41% dengan bantuan internasional. Komitmen ini mensyaratkan Indonesia untuk konsisten mengembangkan energi terbarukan utamanya itu di sektor ketenaga listrikan. Tantangan dan target di Indonesia itu mengupayakan akses pemerataan energi dengan menggunakan energi terbarukan. Biaya produksi dan pembangkit energi terbarukan itu masih relatif tinggi, sehingga dianggap kurang kompetitif dibandingkan biaya produksi listrik dan pembangkit konvensional. Beberapa komponen untuk pembangkit listrik energi terbarukan itu juga masih diimpor. Selain mempengaruhi harga produksi, itu juga menjadi tantangan untuk pemeliharaan. Kebijakan dalam negeri saat ini juga dinilai masih belum kondusif oleh para investor, sehingga mereka kurang berminat untuk berinvestasi di sektor energi terbarukan. Misalnya, minimnya insentif untuk pengembangan dan dinamika perubahan kebijakan yang berubah-ubah. Tantangan lainnya yaitu beberapa sifat sumber energi terbarukan yang intermittent atau tidak kontinu dan tidak dapat ditransportasikan sehingga harus dibangkitkan di lokasi setempat. Hal ini sebenarnya justru baik untuk melistrikkan lokasi yang sulit dijangkau, sulit
dijangkau jaringannya seperti di daerah pedesaan. Tetapi pemerintah tetap berupaya keras untuk mengejar target pemanfaatan energi terbarukan yang sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050. Target ini setara dengan 45,2 gigawatt pembangkit listrik EBT di tahun 2025. Sisanya itu merupakan pembangunan pembangkit listrik dari tenaga energi terbarukan. Beberapa target yang telah dicapai pada tahun 2017 itu diantaranya adalah peningkatan lebih dari 200 megawatt yang kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Nah, pengembangan EBT di Indonesia sendiri memang masih terfokuskan pada panas bumi dan tenaga air. Iklim investasi dan kebijakan keuangan yang ada saat ini belum mendukung untuk pengembangan PLTS. Dengan skala yang kecil dan tersebar, pemerintah dan penyedia layanan ketenaga listrik juga mempertimbangkan keterbatasan interkoneksi. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri itu untuk mendorong proyek pengembangan EBT dengan mendorong skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Penyusunan paket insentif percepatan EBT, pemanfaatan pendanaan bilateral dan multilateral, meningkatkan program dana alokasi khusus EBT, dan mendorong BUMN sebagai pengembang. Nah, upaya-upaya ini juga harus dibarengi dengan insentif dan kebijakan keuangan yang mendukung iklim investasi, yang sehingga pihak swasta dan komunitas itu dapat berperan untuk meningkatkan penggunaan energi. Pemerintah juga mengupayakan pengembangan industri lokal di bidang teknologi, manufaktur, dan jasa energi terbarukan, serta mendorong institusi pendanaan dan perbankan nasional untuk berpartisipasi dalam pengembangan energi terbarukan. Sekian dari saya, terima kasih.